Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 061128192408. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar dalam proses pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Pak Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan Pak Dr. Randes Abidin Pasaribu MM tentang taksonomi pembelajaran, khususnya taksonomi Bloom. Taksonomi dalam pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Taksonomi digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar, yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pemahaman taksonomi tujuan atau hasil belajar sangat penting bagi pendidik agar dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ada berbagai macam taksonomi dalam pembelajaran. Namun yang sering digunakan yaitu taksonomi Bloom dan akan dibahas pada video kali ini. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Dalam hal ini tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yakni ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, ranah afektif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Kita akan membahas yang pertama tentang ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Ranah kognitif mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Ranah kognitif ini terdiri atas 6 level, yaitu C1 atau pengetahuan, knowledge, C2 pemahaman atau comprehension, C3 penerapan atau application, C4 analisis atau analyze, C5 sintesis, dan C6 evaluasi atau evaluation. Yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat kembali pola, struktur, atau setting. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi pengetahuan tentang hal-hal pokok, pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, dan pengetahuan tentang hal yang umum dan abstraksi. Pengetahuan tentang hal-hal pokok yaitu mengingat kembali hal-hal yang spesifik, penekanannya pada simbol-simbol dari acuan yang konkret. Pengetahuan tentang hal-hal pokok dibagi menjadi pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang fakta-fakta khusus. Selanjutnya, pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok, yaitu pengetahuan tentang cara-cara untuk mengorganisasi, mempelajari, menilai, dan mengkritik.
Pengetahuan tentang cara memperlakukan hal-hal pokok dibagi menjadi pengetahuan tentang konvensi, pengetahuan tentang kecenderungan atau urutan, pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang tolak ukur, dan pengetahuan tentang metodologi. Selanjutnya, pengetahuan tentang hal yang umum dan abstraksi. Pengetahuan tentang hal yang umum atau universal dan abstraksi dalam suatu bidang yaitu pengetahuan tentang skema-skema dan pola-pola pokok untuk mengorganisasi fenomena dan ide. Pengetahuan tentang hal yang umum dan abstraksi ini dibagi menjadi pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi dan pengetahuan tentang teori dan struktur. Selanjutnya, pada jenjang atau tingkatan C2 atau pemahaman. Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu ialah suatu bentuk pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan lain. Kategori pemahaman dibedakan menjadi 3, yakni penerjemahan atau translasi, penafsiran atau interpretasi, dan ekstrapolasi. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahap C3 atau penerapan atau aplikasi. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Adapun kata kerja operasional yang digunakannya yaitu menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahap C4 atau analisis. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi atau peristiwa menjadi unsur-unsur penyusunnya sehingga ide itu relatif menjadi lebih jelas dan atau hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Kategori analisis dibedakan menjadi 3, yakni analisis elemen, analisis hubungan, analisis prinsip perorganisasian. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, dan lain-lain. Tahap selanjutnya C5 atau sintesis. Sintesis adalah memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur sehingga membentuk suatu keseluruhan atau kesatuan yang sebelumnya tidak tampak jelas. Sintesis dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni penciptaan komunikasi yang unik, penciptaan rencana, dan penciptaan rangkaian hubungan abstrak. Kata kerja operasional yang digunakannya yaitu mengabstraksi, mengatur, menganimasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahap C6 atau evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Kategori evaluasi dibedakan menjadi evaluasi berdasarkan bukti, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu membandingkan, menyimpulkan, menilai, dan lain-lain. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar.
Ranah afektif ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kategori penerimaan atau receiving. Kategori ini semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Adapun kata kerja operasional yang digunakannya yaitu memilih, mempertanyakan, mengikuti, dan lain-lain. Kedua, responding atau menanggapi, berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Adapun kata kerja operasional yang digunakan yaitu menjawab, membantu, mengajukan, dan lain-lain. Selanjutnya, 3 tahap penilaian. Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Kata kerja operasional yang digunakannya yaitu mengasumsikan, meyakini, melengkapi, dan lain-lain. Selanjutnya, kategori mengelola, meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengombinasi, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap karakteristik, berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Adapun kata kerja operasional yang digunakan mengubah perilaku, berakhlak mulia, memengaruhi, dan lain-lain. Selanjutnya, ranah psikomotor. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak-gerik motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Ranah psikomotor terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, meniru. Meniru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Kata kerja operasionalnya berupa mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, dan lain-lain. Selanjutnya, memanipulasi, kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Kata kerja operasionalnya berupa mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, dan lain-lain. Tahap ketiga, mengalamiahan, suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, dan lain-lain. Kategori selanjutnya yaitu artikulasi, suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif. Kata kerja operasional yang digunakannya yaitu mengalihkan, mempertajam, membentuk, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa taksonomi belum ini direvisi? Ada beberapa alasan taksonomi belum direvisi. Pertama, terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook. Kedua, adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Ketiga, taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir. Taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Sehingga sebuah rumusan tujuan pendidikan seharusnya berisikan satu kata kerja dan satu kata benda.
Yang keempat, proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Kelima, pada kerangka berpikir taksonomi, karya Bloom lebih menekankan 6 kategorinya daripada sub-kategorinya. Keenam, ketidakseimbangan proporsi ke subkategori dan dari taksonomi Bloom. Ketujuh, taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditujukan untuk dosen-dosen. Padahal dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Terus perubahan dalam taksonomi Bloom revisi. Yang pertama, perubahan pengetahuan dalam taksonomi Bloom menjadi dimensi tersendiri, yaitu dimensi pengetahuan dalam taksonomi revisi. Terminologi knowledge dibagi lagi menjadi subkategori yang disesuaikan dengan perkembangan di bidang neuroscience dan penelitian bidang psikoedukasi sebagai berikut, yaitu factual knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, dan metacognitive knowledge. Selanjutnya, perubahan yang terjadi yaitu kategori kognitif dalam revisi taksonomi Bloom yang berupa kata benda diubah menjadi kata kerja. Kata kerja yang digunakan dalam masing-masing level dalam revisi taksonomi Bloom ini mencirikan penguasaan yang diinginkan, yaitu pengetahuan menjadi mengingat, pemahaman menjadi memahami, aplikasi menjadi mengaplikasikan, analisis menjadi menganalisis, sintesis menjadi mencipta, dan evaluasi menjadi mengevaluasi. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan ketiga, urutan taksonomi yang mengalami perubahan, yaitu letak, evaluasi, dan sintesa. Perubahan urutan kategori-kategori dalam taksonomi Bloom didasarkan oleh kerangka berpikir revisi adalah hierarki dalam pengertian bahwa 6 kategori pokok pada dimensi proses kognitif disusun secara berurutan dari tingkat kompleksitas yang rendah ke tinggi. Berikut ini skema perubahan dalam taksonomi Bloom revisi. Perubahan pengetahuan menjadi dimensi tersendiri, perubahan kata benda menjadi kata kerja, dan perubahan posisi, sintesis, dan evaluasi, di mana sintesis menjadi mencipta dan evaluasi menjadi mengevaluasi. Baiklah, kesimpulannya, dalam bidang pendidikan, taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Taksonomi yang sering digunakan ialah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif terdiri atas beberapa subkategori, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif terdiri dari penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakteristik. Ranah psikomotor terbagi menjadi meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Taksonomi Bloom direvisi karena beberapa alasan. Taksonomi Bloom revisi mengalami perubahan, antara lain perubahan pengetahuan dalam taksonomi Bloom menjadi dimensi tersendiri, yaitu dimensi pengetahuan dalam taksonomi revisi. Mengubah ke 6 kategori kognisi yang berupa kata benda menjadi kata kerja, dan perubahan letak, evaluasi, dan sintesa.
Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, dan tulisan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.